Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan men-storytellingkan tentang sejarah negara Syam. Syam atau Suriah adalah negara yang terletak di Timur Tengah, berbatasan dengan negara Turki di sebelah utara dan Irak di timur, Laut Tengah di barat, dan Yordania di selatan. Syam beribukutakan Damaskus. Syam adalah nama sebuah persekutuan bangsa dalam suatu daerah yang tertentu batas-batasnya atau namanya lebih dikhususkan sebagai negeri. Oleh karena itu, yang dimaksud negeri Syam dalam literatur sejarah Islam adalah wilayah dalam 4 negara ini, yaitu Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordania. Syam dahulu berada di bawah Kekaisaran Romawi. Busra merupakan kota Suriah pertama yang ditaklukkan oleh Khalid bin Al-Walid pada masa Khalifah Abu Bakar. Kemudian, kaum muslim memasuki Damaskus setelah mengepungnya selama 6 bulan pada tahun 14 Hijriah. Setelah Perang Yarmouk yang terakhir pada tahun 14 Hijriah, kota-kota Suriah berada di bawah kekuasaan Khalifah Islam. Kemudian, Damaskus menjadi ibu kota Khalifah Umayyah. Pada akhir-akhir masa Khalifah Abbasiyah, Suriah diperintah oleh dinasti yang berasal dari Turki. Di bawah dinasti Ubaidiyah, lalu dikuasai oleh dinasti Mamluk. Pada abad ke-5 Hijriah, Suriah jatuh ke tangan orang-orang Turki Saljuk. Kemudian, orang-orang Salib menyerbu dan menguasainya, hingga mereka dikalahkan oleh Sultan Nuruddin Zamki. Setelahnya, Salahuddin Al-Ayyubi menggabungkan wilayah ini ke dalam kekuasaan Daulah Ayyubiyah, dan selanjutnya inovasi Mongolia pada tahun 658 Hijriah. Namun, orang-orang Mamluk berhasil mengusir mereka. Pada masa inilah, Timur Leng menyerbu Suriah dengan membakar kota-kotanya dan membunuh sejumlah besar penduduknya. Suriah menjadi bagian dari wilayah Khalifah Utsmaniyah selama 400-an tahun, antara tahun 922 sampai 1337 Hijriah. Di sana, Nabi Muhammad SAW diperjalankan dan dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Bagi umat Kristiani, wilayah Syam dahulu adalah bagian dari Imperium Romawi Timur. Sementara bagi umat Yahudi, Syam juga diklaim menjadi tempat suci mereka, di mana Haikal Sulaiman berada di sana. Bisyarah jatuhnya Syam ke tangan kaum muslim ditunjukkan oleh Allah sejak Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Saat Nabi lahir, cahaya terpancar mengiringi kelahirannya. Cahaya itu menerangi istana-istana Syam. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina, serta ditunjuknya Nabi SAW untuk menjadi imam para nabi dan rasul sebelumnya di Masjid Al-Aqsa juga menguatkan bisyarah itu. Setelah itu, Nabi pun berulang kali menegaskan Uqrudar al-Islam bi Asyam, yang diartikan pusat negara Islam itu ada di Syam. Awal pembagian wilayah di negeri Syam tercermin dari pembagian menjadi 2 wilayah pemerintahan. Satu wilayah berada di bawah kekuasaan Prancis, yaitu di bagian utara. Satu wilayah lagi dikuasai oleh Inggris, yaitu di bagian selatan. Prancis menggunakan strategi penceraiberaian terhadap wilayah yang didudukinya. Maka, Prancis mengumumkan keinginannya untuk membuat negara Lebanon Raya dengan kaum Kristen Maronit sebagai pemegang kekuasaannya karena mereka memiliki hubungan agama dan budaya dengan Prancis sejak era Utsmani. Prancis menambahkan daerah-daerah lain ke dalam wilayah tersebut, sehingga terbentuklah negara Lebanon Prancis. Sisa-sisa wilayah Suriah menjadi negara-negara kecil, yaitu Damaskus, Aleppo, Jabal Al-Alwiyah, dan Jabal El-Brus yang berbatasan dengan Yordania. Hal ini dilakukan Prancis setelah bendera Iskenderus diserahkan kepada Atatürk. Sedangkan Inggris membagi wilayah yang didudukinya, yang kala itu disebut Palestina, menjadi 2 bagian. Salah satunya tetap menggunakan namanya yang sama, yaitu Palestina. Satu wilayah lainnya adalah Keamiran Transjordania dengan menunjuk Pangeran Abdullah
bin Syarif Hussein sebagai amirnya. Palestina adalah nama untuk wilayah barat daya Syam, yaitu wilayah yang terletak di bagian barat Asia dan bagian pantai timur laut tengah. Palestina terletak di titik strategi penting karena dianggap sebagai penghubung antara benua Asia dan Afrika. Di samping sebagai sentra yang mempertemukan wilayah dunia Islam, wilayah Palestina yang didiami sejak dahulu kala berdasarkan bukti-bukti arkeologis. Nama klasik dari wilayah ini adalah Kan'an, karena yang pertama kali bermukim di sini sebagaimana dikenal dalam sejarah adalah bangsa Kan'an. Mereka datang dari Jazirah Arab sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Adapun nama Palestina diambil dari salah satu bangsa-bangsa pelaut pada masa kejayaan Islam negeri Syam dibagi dalam beberapa divisi. Divisi Palestina membentang dari Rafah yang berbatasan dengan Sinai Mesir hingga Al-Jun yang terletak 18 km sebelah barat laut kota Jenin. Perbatasan-perbatasan apapun yang banyak di saat masa kejayaan Islam, daerah Palestina tetap merupakan bagian yang terjal dari wilayah negeri Syam. Apapun yang terjadi dalam pembatasan wilayah, baik perluasan atau penyempitan, hal tersebut tidak dapat mengubah hakikat perasaan anak bangsa ini sedikit pun bahwa mereka adalah bagian dari kesatuan umat Islam, dan loyalitas mereka terhadap pemerintahan tidak berubah selama keislaman tetap terpatri secara benar. Adapun luas wilayah Palestina menurut pembatasan modern mencapai 27.009 km persegi. Di samping faktor geografis dan keutamaan lainnya yang dinubuwahkan, Palestina juga menyimpan banyak misteri di akhir zaman. Negeri ini telah dinubuwahkan oleh Rasulullah SAW sebagai negeri paling unik. Realiti yang kita saksikan sampai hari ini tentang Palestina merupakan gambaran kebenaran apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Pergolakan politik dan pertikaian serta konflik antara umat Islam dengan Yahudi sebenarnya telah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Dan hal lain yang masih mengundang tanda tanya tentang nasib akhir negeri ini ternyata telah banyak diberitakan dalam riwayat-riwayat yang sahih.